Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Balik lagi nih setiap bulan dengan ngupdate. Dan di ngupdate kali ini saya akan update 4 hal utama yang baru-baru ini aja terjadi. Tidak lupa juga di akhir bagian episode hari ini saya akan kasih nih beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hal-hal yang baru saja terjadi dalam 1 bulan terakhir ini. Yang pertama tentunya yang sangat dekat dengan kita, yaitu bunga Bank Indonesia yang baru saja naik. Gimana nih nasib kita? Yang kedua tentunya hal yang tidak jarang kita dengar, yaitu orang sebelah-sebelah kita, tetangga kita yang terjerat pinjaman online. Pinjaman online makin lama makin menjamur nih. Jadi kalau kita lihat, setelah kemarin investasi bodong kelar, judi kelar, giliran pinjaman online yang kali ini jadi fokus kita. Yang ketiga tentunya harga minyak dunia menurun. Gimana nih nasib kita? Apakah harga barang akan turun? Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, yaitu mobil dinas pejabat akan diubah jadi mobil listrik. Yuk kita kupas satu persatu. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut tekan, kasih BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di hari Senin, dan kadang-kadang saya hadirkan di hari Kamis juga. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita bahas yang pertama, yaitu bunga bank acuan Bank Indonesia yang baru aja naik. Nasib kita gimana nih? Tentunya dengan naiknya bunga acuan Bank Indonesia ada 2 hal utama yang dapat terjadi. Yang pertama tentunya adanya kenaikan dari suku bunga kredit. Tentunya suku bunga kredit yang biasanya ada yang tidak tetap. Jadi kalau misalnya kita KPR, ada nih beberapa periode yang bunganya tetap, kemudian ada beberapa periode yang sudah tidak tetap, atau dengan istilah lain yaitu floating rate. Dan yang kedua yang tidak kalah penting yaitu bunga deposito ataupun simpanan yang ikut naik juga. Namun biasanya nih, kecenderungannya bunga deposito ini naiknya sedikit lebih lambat ataupun lebih sedikit dibandingkan kenaikan bunga kreditnya. Jadi ini harus disesuaikan lagi. Tentunya hal ini dilakukan oleh bank dikarenakan bank juga harus mencapai tingkat laba yang mereka targetkan pula. Sehingga dengan kenaikan bunga kredit yang lebih tinggi, ini adalah hal yang cukup wajar terjadi. Dan yang kedua tentunya setelah judi online, setelah investasi bodong, kali ini giliran pinjaman online yang meneror banyak sekali masyarakat di Indonesia. Mungkin nih ada beberapa teman dari Sobat Pintar yang akhirnya terkena jeratan pinjaman online, yang akhirnya Sobat Pintar juga kecipratan nih, dapat tagihan-tagihannya. Korban pinjaman online ini juga beraneka ragam, dari yang level bawah hingga level atas juga ada. Dari yang hanya pinjaman online biasa, ilegal, hingga yang masuk ke pay later yang nggak sanggup untuk lunasi juga ada. Bahkan tidak jarang yang sudah macet, nggak sanggup bayar, diteror hingga bunuh diri. Ini tentunya diharapkan regulator menjadi lebih strict ataupun lebih ketat terhadap regulasi yang diterapkan kepada peer-to-peer lending ataupun juga pinjaman online. Memang sih kemarin katanya kalau misalnya kita ikut pinjaman online ilegal, kita boleh nggak bayar. Faktanya nggak semudah itu. Faktanya ya keluarga kita, teman kita, saudara kita ini diteror. Bukan hanya kita yang ngutang kita diteror, tapi juga orang-orang dekat kita juga ikut diteror. Jadi ini menurut saya sangat bahaya sekali. Dan pada praktiknya memang cenderung penagih pinjaman online ini sangat galak sekali. Jadi memang Sobat Pintar harus sangat berhati-hati kalau memang mau ambil pinjaman. Saran saya sih kalau bisa jangan ambil pinjaman online. Ambil pinjaman dari bank saja, ini akan jauh lebih baik. Kalau memang di bank nggak dikasih, ya memang mungkin saat itu bukan waktu yang tepat untuk Sobat Pintar ngambil pinjaman. Kemudian hal ketiga yang ingin kita bahas yaitu adanya penurunan harga minyak mentah dunia, yang mana saat ini sudah turun sebanyak 30%. Udah turun sepertiga. Kemarin sempat mencapai harga $120 per barel. Per rekaman ini dibuat, harga sudah ditutup di bawah $80 per barelnya. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan. Namun mungkin Sobat Pintar nanya, Chris, ini udah turun minyaknya, kok harga minyak kita belum turun? Harga BBM kita belum turun. Perlu informasi nih, harga BBM kita ini masih harga BBM subsidi, termasuk juga Pertamax. Yang mana harga Pertamax kita sebenarnya kedua termurah setelah Malaysia. Memang sih kalau kita bisa katakan harga yang ada di Malaysia memang spesial, harganya jauh lebih murah. Tapi kita juga perlu ingat bahwa Indonesia sudah lama nggak membuka kilang baru dan produksi minyak mentah di Indonesia itu sudah jauh lebih sedikit ataupun tidak bisa mengimbangi dari jumlah permintaan yang ada.
sehingga ini menyebabkan Indonesia mau nggak mau harus impor. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di episode sebelumnya, di mana saya ada membahas bahwa harga BBM kita nggak akan serta-merta sangat sensitif mengikuti harga minyak mentah waktu itu juga, dikarenakan pembelian minyak mentah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya untuk penggunaan saat ini. Jadi pembelian saat ini kita akan gunakan mungkin bulan depan ataupun 2-3 bulan ke depan juga. Sehingga ini menyebabkan penurunan minyak mentah akan memberikan dampak 2-3 bulan ke depannya nanti. Tentunya mungkin ada salah satu problem yang harus kita hadapi, yaitu dengan harga minyak mentah yang sempat naik, harga barang dan jasa yang biasanya sudah naik itu nggak akan turun kembali, yang mana ini berdampak kepada inflasi yang lebih tinggi daripada biasanya, yang tentunya artinya kita perlu mendapatkan penghasilan yang lebih banyak untuk dapat menutupi pengeluaran tersebut. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, mobil dinas pejabat yang baru aja diganti menjadi mobil listrik. Memang sih katanya Indonesia mau menjadi negara yang lebih hijau, negara yang lebih ramah lingkungan ataupun dengan emisi karbon yang lebih rendah. Bahkan saat ini dikabarkan kita sedang menggodok yang namanya carbon tax ataupun pajak atas karbon. Jadi kalau misalnya produk-produk yang dapat mengeluarkan emisi karbon lebih banyak, ini biasanya akan dipajaki lebih tinggi. Artinya memang kedepannya nih, membeli mobil listrik akan jauh lebih murah. Namun menurut saya saat ini infrastruktur yang ada di Indonesia belum memadai nih untuk penggunaan mobil listrik. Memang kalau misalnya kita penggunaannya hanya di kota-kota saja ya mungkin masih oke. Kita masih bisa ngecas di rumah. Kalau keluar kota menurut saya ini agak susah. Dan memang perlu kita akui bahwa harga mobil listrik di Indonesia masih jauh di atas harga mobil yang biasanya. Sehingga ini membuat banyak sekali rakyat yang nggak bakal sanggup untuk membeli mobil listrik. Sehingga menurut saya saat ini dengan menargetkan kita untuk menjadi negara bebas karbon dalam waktu 10 tahun ke depan, ini menurut saya agak berat. Dikarenakan ya dibutuhkan subsidi yang lebih banyak untuk pembelian mobil listrik ini. Mungkin aja ke depannya dalam waktu 5 tahun lagi mungkin infrastruktur kita lebih baik, mungkin ini akan menjadi lebih masuk akal untuk memberikan subsidi atas pembelian mobil listrik. Ya tapi kita lihat aja lah nanti gimana. Jadi kita harus ngapain nih? Kita harus gimana nih untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi ini? Yang pertama tentunya untuk tingkat suku bunga Bank Indonesia yang baru aja naik, yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita udah punya kredit, tentunya kita coba cek lagi berapa bunga yang dikenakan setelah kenaikan. Apakah ketinggian, apakah sangat mengganggu kepada cicilan kita? Kalau iya, mungkin kita bisa mengajukan yang namanya refinancing, alias kita bisa nego tingkat suku bunga yang dikenakan kepada kredit kita. Biasanya ini berlaku untuk KPR, kredit kepemilikan rumah, kemudian yang kedua ada kredit modal kerja, yang ketiga ada kredit rekening koran. Jadi ini kita cek lagi bunganya kena berapa ya kita nego sama banknya. Kalau biasanya kredit skor kita ataupun nilai kredit kita cukup baik, biasanya bank akan mempertimbangkan demi menjaga customer-nya tetap berada di bank yang sama. Tentunya kita juga harus mengedepankan yang namanya itikat baik untuk membayar ataupun mencicil terus cicilan kita. Jadi ini tentunya akan membuat bank lebih mempertimbangkan lebih jauh. Yang kedua, mengenai pinjaman online. Buat sobat pintar yang belum ambil pinjaman online, saran saya jangan ambil pinjaman online. Saya udah pernah bahas kenapa jangan ambil pinjaman online ataupun jadi investor untuk peer-to-peer lending di episode ini. Jadi sobat pintar cek lagi di episode tersebut. Yang bisa sobat pintar lakukan adalah kalau memang sobat pintar saat ini merasa penghasilannya pas-pasan, mungkin saat ini kita bisa pikirkan gimana cara mengelola keuangan menjadi lebih baik dan kita coba kontrol yang namanya nafsu kita agar tidak berbelanja lebih banyak, agar kita bisa lebih terkendali dalam keuangan kita. Untuk sobat pintar yang udah terlanjur macet, mungkin sobat pintar bisa pikirkan gimana cara melunasinya menjadi lebih cepat, misalnya dengan cara mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Mungkin ada beberapa orang ini bukan menjadi pilihan yang utama, ataupun dengan menurunkan pengeluaran kita, ataupun dengan cara yang mungkin menurut saya bisa lebih cepat, yaitu dengan gali lubang tutup lubang. Namun ada syaratnya, gali lubang tutup lubang bukan asal aja, bukan dengan ambil pinjol lain untuk lunasi juga, ya ini sama aja bohong. Kalau memang mau lakukan gali lubang tutup lubang, pinjamnya sama yang enggak ada bunga, misalnya istri, mertua, famili, ataupun keluarga, ataupun teman-teman. Ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik menurut saya, karena ini adalah cara dimana kita bisa melunasi dengan cepat, tanpa bunga, dan tentunya kita harus bayar lagi kepada saudara-saudara kita. Tentunya ini kita harus berikan komitmen juga kepada mereka. Sebenarnya saya udah bahas panjang lebar mengenai gimana cara melunasi utang di playlist ini. Jadi sobat pintar cek lagi di playlist itu.
Jadi singkatnya, kalau misalnya Sobat Pintar udah terjerat utang, mau lunasi dengan utang lain, syaratnya cuma satu, yaitu pilih utang yang bunganya lebih kecil. Jadi ambil utang yang bunganya lebih kecil, bayar ke utang yang bunganya lebih besar. Ini akan cenderung lebih membantu kita dan memberikan kita waktu untuk nafas. Namun tentunya biasanya yang udah macet juga agak sulit untuk dapat utangan lagi, dikarenakan ya memang udah macet kan. Jadi memang cara yang paling ampuh biasanya dapat pinjaman dari keluarga ataupun dari teman. Kemudian hal ketiga yaitu mengenai harga minyak dunia yang baru aja turun. Menurut saya sih coba kita fokuskan bukan kepada harga minyaknya aja, kita fokuskan kepada diri kita sendiri. Memang harga minyak naik turun ini bisa menjadi problem, dan di sisi lain ini malah meningkatkan pengeluaran kita. Karena seperti yang kita ketahui, apapun yang harganya udah naik, barang ataupun jasa yang kita bayarkan yang udah naik, itu nggak pernah turun lagi. Jadi ini kan memang masalah untuk kita. Alangkah lebih baiknya kita coba fokuskan gimana cara meningkatkan penghasilan kita, yang mana sebenarnya saya udah bahas juga di episode ini. Dan yang terakhir, dengan rencana pemerintah mengganti mobil dinas menjadi mobil listrik, menurut saya kita juga nggak perlu pusingin-pusingin kali, dikarenakan memang infrastruktur kita belum beres, masih setengah mateng. Jadi saya akan lebih menyarankan Sobat Pintar untuk fokus kepada diri sendiri, kembangkan pengetahuan dan skill Sobat Pintar sendiri, dan juga dapatkan penghasilan yang lebih banyak. Mana tahu nih Sobat Pintar malah dengan dapat income yang lebih banyak, bisa nabung untuk kedepannya membeli mobil listrik untuk mobil berikutnya. Dan saat itu ya mudah-mudahan infrastruktur kita udah menjadi lebih baik. Jadi tentunya kita bawa mobil listrik ataupun kendarai mobil listrik tanpa harus cemas kalau memang baterainya habis di tengah jalan. Jadi itu saja episode hari ini mengenai ngupdate dari bulan September. Kalau Sobat Pintar ada yang nggak ngerti, seperti biasa nih, tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.